Pemerintah melaporkan kasus harian positif COVID-19 per 27 Januari 2022 sebanyak 8.077 kasus. Provinsi yang melaporkan kasus tertinggi dalam 24 jam terakhir adalah DKI Jakarta. Berdasarkan sebaran kasus COVID-19, DKI Jakarta melaporkan tambahan terbanyak yakni 4.149 kasus. Namun, Kemendikbudristek mengaku tetap akan menjalani pembelajaran tatap muka, meski varian Omikron COVID-19 sedang mengalami kenaikan. Menurut Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, PTM tetap dijalankan saat kasus varian Omikron naik bukan tanpa alasan. Pertama, yakni anak-anak sudah ketertinggalan kualitas dan mutu pembelajaran. Kedua, terjadinya kemunduran dan kesiapan dalam pembelajaran. Ketiga, proses karakter anak yang merosot. Dan keempat, anak jadi malas-malasan di rumah karena terbiasa belajar online. Tim Liputan Berita 1. Kasus COVID-19 di tanah air terus meningkat. Data per 27 Januari 2022, kasus harian positif COVID-19 bertambah 8.077 kasus. Di tengah lonjakan kasus COVID ini, sekolah tetap melakukan pembelajaran tatap muka. Lantas, apa yang perlu dilakukan agar klaster PTM tidak terjadi di sekolah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Pengurus Besar PGRI dan Pemimpin Redaksi Suara Guru Pak Jejen Musfa dan juga Pengurus Besar atau maksud kami Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ibu Erlina Burhan. Selamat siang Bu Erlina dan juga Pak Jejen, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang, baik. Baik. Terima kasih. Bu Erlina dan juga Pak Jejen, ini menjadi suatu situasi yang dilematis begitu ya di saat para siswa kita sudah lama mengalami learning loss dan ketika PTM baru diberlakukan kasus COVID-19 justru terus menanjak naik. Saya ingin ke Pak Jejen terlebih dahulu. Pak Jejen, seperti apa gambaran umum dunia pendidikan kita selama menghadapi pandemi ini? Ya, terima kasih. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan hal yang sama bahwa hasil belajar siswa menurun. Menurunnya ini bervariasi, berbeda-beda, ada yang cukup signifikan dan ada yang tidak. Itu artinya belum semua daerah dan sekolah siap melaksanakan pembelajaran secara online. Kenapa? Pertama, tentu saja tidak tersedianya infrastruktur internet. Yang kedua, tidak adanya kepemilikan laptop atau komputer. Dan yang ketiga adalah belum semua guru siap dengan literasi digital. Dan terakhir, tentu saja belum semua orang tua punya kapasitas dan waktu untuk mendampingi anak belajar. Saya kira 4 variabel itu yang perlu diperbaiki secara bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat dan pemerintah daerah sehingga pada saat 2022 ini yang sejatinya kita sudah 100% tatap muka tetapi kita melihat Omikron atau COVID kembali kecenderungannya naik, karena itu sekolah-sekolah atau daerah-daerah tentu saja dipantau oleh pemerintah untuk menyiapkan diri kembali kepada pembelajaran online atau 50% tatap muka. PBPGRI mengharapkan kebijakan dari pusat untuk 100% itu betul-betul dievaluasi sesuai dengan kondisi daerah dan sekolah masing-masing. Tidak perlu memaksanakan 100% jika memang berdasarkan informasi dari satuan tugas, kondisi wilayah tertentu sangat tidak mungkin untuk dilakukan tatap muka karena PGRI tetap yakin bahwa keselamatan dan kesehatan warga sekolah adalah yang utama. Tentu tidak mengabaikan berjalannya pembelajaran online atau 50% yang lebih efektif dan lebih efisien.
Baik, kesehatan dari para siswa dan juga tenaga pendidik tentunya harus lebih diutamakan ya Pak. Saya ingin ke Bu Erlina. Bu Erlina, ini kasus COVID-19 semakin menanjak dan di DKI Jakarta sendiri sudah ada belasan sekolah yang ditutup karena munculnya klaster PTM. Ini bagaimana agar anak-anak bisa kuat menghadapi COVID serta juga varian Omikron yang penularannya ini jauh lebih cepat dibandingkan varian Delta? Ya, memang situasinya sungguh dilematis ya, tadi yang disampaikan bahwa anak-anak kehilangan learning proses dan juga banyak skill-skill yang kemudian tidak tercapai. Kita bisa mengerti itu, tetapi situasi COVID dengan varian Omikron sekarang memang membuat kita harus lebih waspada. Jadi saya mau dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa pemantauan ini harus betul-betul sangat-sangat optimal. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bila mana protokol kesehatan tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh di sekolah, maka kemungkinan untuk terjadi penularan dan saling menularkan itu sangat tinggi. Kita kan tahu bahwa Omikron ini salah satu sifat atau karakteristiknya adalah sangat mudah menular. Ya, jadi sangat mudah menular dan gejalanya pun berbeda dengan Delta yang parah sehingga orang bahkan tidak mampu untuk ke sekolah. Tetapi Omikron ini gejalanya mirip dengan influenza, hanya infeksi saluran napas bagian atas, sehingga kadang-kadang anak-anak mungkin masih segar-segar saja kelihatannya, sehingga kalau ini tidak dimonitor juga oleh orang tua dan para guru, ini bisa kelolosan anak-anak yang mungkin sudah terinfeksi masuk sekolah, dan apalagi kalau tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, maka kemungkinan penularan itu akan sangat tinggi dan saya sangat khawatir bila ini terjadi, terutama pada murid-murid SD. Kita tahu murid-murid SD ini kan kedisiplinan atau mungkin keteraturan untuk menjaga protokol kesehatan ini belum bisa sepenuhnya bisa kita harapkan ya. Apalagi anak-anak SD usia 6 sampai 11 tahun ini sebagian besar belum divaksin. Ya, jadi perlu kalau saya sih setuju dengan yang disampaikan oleh 5 organisasi profesi ya, yaitu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, Perhimpunan Dokter Kardiologi Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan juga Perhimpunan Dokter Anestesi yang mengatakan tolong ditinjau ulang kembali tentang proses pembelajaran tatap muka di sekolah ini, mengingat tingginya angka penularan. Tadi kan dari tadi beritanya mengatakan terjadi peningkatan sekarang apalagi di DKI. Nah, cobalah kemudian kita juga terus-menerus melakukan hitung-hitungan, evaluasi, prediksi dan sebagainya. Tetapi tetap saya ingin menyarankan supaya terutama anak-anak yang usia 6-11 tahun ini ya, atau anak-anak SD ini ditinjau ulang dibandingkan dengan kakak-kakak kelasnya yang sudah pengertiannya tentang menjaga protokol kesehatan lebih baik daripada mereka. Ya. Terima kasih. Baik, terkait dengan bagaimana para siswa menjalankan protokol kesehatan ini, memang mungkin agak menantang ya Bu untuk bisa dijamin bahwa siswa menerapkannya, apalagi ketika mereka berada di luar lingkungan sekolah, seperti ketika sedang dalam perjalanan ke sekolah ataupun sebaliknya perjalanan pulang dan bertemu dengan kerumunan. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Jejen. Pak Jejen, tadi Anda menyampaikan memang diperlukan atau terbuka untuk melakukan evaluasi dan juga pertimbangan kembali terkait dengan PTM 100%. Kalau melihat kondisi saat ini dari PGRI sendiri menilai apakah PTM 100% ini masih tergolong urgen begitu untuk dilaksanakan? Ya, tentu kalau jika tidak menimbang aspek angka COVID yang kecenderungannya naik, tentu saja dan berdasarkan evaluasi 2 tahun belajar online, tentu tatap muka menjadi penting untuk mengatasi, untuk meningkatkan
capaian hasil belajar siswa kita. Akan tetapi tentu di luar dugaan kita bersama, ternyata di saat pemerintah mengeluarkan kebijakan PTM 100%, Omikron tiba-tiba tinggi. Nah, oleh karena itu tingkat urgensitas tatap muka ini menjadi tidak lagi penting dalam pengertian harus segera ada solusi atas rencana kedua di mana pembelajaran kembali dilakukan secara online atau daring dengan tentu mengevaluasi apa sih kendala-kendala yang dimiliki oleh sekolah-sekolah, oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua, sehingga pembelajaran daring bisa efektif dan efisien, tidak jauh berbeda dengan tatap muka. Tentu PGRI mengharapkan kebijakan ini akan sangat tergantung kepada kondisi wilayah dan sekolah di daerah masing-masing. Kebijakan dari pusat 100% betul, tapi daerah-daerah, dinas pendidikan, sekolah-sekolah bisa menimbang kapasitas dan kesiapan diri, dan tentu saja yang paling utama adalah angka COVID di daerah atau wilayah masing-masing. Jadi PGRI sangat setuju dengan Ikatan Dokter Indonesia bahwa memang perlu ditinjau ulang dalam pengertian tidak semua sekolah harus melaksanakan 100%. Kita harus menyiapkan skenario 75%, 50%, atau bahkan 100% kembali daring. Akan tetapi berdasarkan evaluasi 2 tahun pembelajaran daring, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh kepala sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah terkait dengan infrastruktur internet, kemudian kepemilikan laptop atau komputer, literasi digital, dan tentu saja pemahaman kepada para orang tua untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Baik. Nah, hanya dengan demikian, apa yang kita khawatirkan, capaian hasil belajar yang rendah itu secara perlahan, secara bertahap kita bisa penuhi, sehingga tatap muka dengan daring hasil belajarnya tidak jauh berbeda. Baik, dan semoga dari pengalaman 2 tahun melaksanakan PJJ ini sudah ada upaya untuk memperbaiki kembali ya Pak, bagaimana PJJ itu bisa berlangsung lebih baik lagi sehingga tidak atau mungkin bisa menekan learning loss yang dialami para siswa. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Kembali bersama kami, kita lanjutkan perbincangan kita siang ini. Saya ke Ibu Erlina Burhan dulu, Ketua Pokja Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Bu Erlina, kita tahu memang Omikron ini kebanyakan penderitanya mengalami gejala ringan. Nah, kalau dilihat dari kecepatan penularannya yang lebih cepat daripada varian Delta, apakah ini merupakan varian yang cukup mengkhawatirkan bagi anak? Ya, Bu Erlina. Ya, jadi sebagian besar memang pasien-pasien yang terinfeksi dengan Omikron ini umumnya bergejala ringan. Bahkan pada orang-orang yang sudah divaksin lengkap dan juga booster, banyak yang tanpa. Tapi kita masih, walaupun sebagian tetap ini mengikuti kelompok tertentu, kaitannya seperti ya sangat concern dengan anak-anak kita, anak-anak SD yang belum divaksin ini, dan juga dengan kemampuan mereka untuk disiplin dengan protokol kesehatan. Pemerintah kan selalu mengatakan bahwa puncak dari COVID varian Omikron ini sekitar akhir Februari sampai pertengahan Maret. Nah, saya sih sekali lagi menyarankan bahwa puncak itu mungkin sementara pada saat pertengahan Maret itu anak-anak jangan offline dulu, jangan pembelajaran
Oke. Setuju dan tatap muka tidak. Saya juga Baik. Ya, sepertinya kita mengalami gangguan murid-murid komunikasi saya dengan Ibu Erlina, suaranya terputus-putus. Saya ke Pak Jejen dulu. Pak Jejen, tadi saya sempat mencatat yang dikatakan Bu Erlina, prediksi puncak dari varian maksud kami infeksi varian COVID-19 Omikron ini akan terjadi pada tengah Maret dan sebaiknya para siswa disekolahkan PJJ terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari Anda? Ya, kami setuju dengan usulan dari Bu Erlina Burhan. Saya kira itu langkah yang tepat karena kita harus mempercayai pendapat dari ahli kesehatan karena itu ilmiah dan faktual, sehingga memang yang diperlukan adalah komunikasi atau kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan satuan tugas, sehingga keputusan untuk melanjutkan PTM 100% atau tidak itu variabel utamanya adalah pendapat atau fakta-fakta, data-data yang berbasis pada data-data faktual yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan tentu saja satuan tugas. Nah, namun demikian yang diperlukan oleh kepala sekolah dimanapun ya di seluruh wilayah untuk betul-betul menyajikan satu pembelajaran daring yang mampu mengatasi atau mampu meningkatkan capaian hasil belajar tidak seperti di 4 semester atau 2 tahun sebelumnya. Variabel-variabelnya sudah kita ketahui ada 4 tadi, karena itu kami mohonkan untuk pemerintah daerah, orang tua dan juga kepala sekolah untuk menyajikan satu pembelajaran yang sangat efektif, efisien, meskipun melalui jarak jauh tidak tatap muka, sebagaimana diketahui bahwa yang dikhawatirkan banyak pihak dari pembelajaran online itu adalah soal peningkatan karakter. Yeah. Dianggap sulit mengembangkan karakter siswa ketika pembelajaran dilakukan secara online. Karena sejatinya pendidikan dan pembelajaran adalah interaksi langsung antara guru dan murid, murid dengan guru, dan juga murid dengan teman-temannya. Pembentukan karakter di sana. Akan tetapi tentu bukan berarti pembelajaran daring sama sekali tidak bisa mengembangkan atau meningkatkan karakter siswa. Karena itu pelatihan, seminar-seminar tentang pembelajaran daring yang efektif, khususnya terkait dengan pengembangan karakter itu perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan dan tentu saja pemerintah pusat. Baik, dicatat tadi masukan dari PGRI, yaitu ini menjadi pekerjaan bersama ya, baik dari pemerintah daerah, satuan pendidikan ataupun sekolah, dan juga orang tua atau wali siswa untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang efektif meskipun secara daring. Nah, kita sudah tiba di penghujung segmen. Saya ke Ibu Erlina. Terakhir, Bu Erlina, apa rekomendasi dari dokter paru untuk sistem pembelajaran kita agar anak tidak tertinggal pelajaran namun tetap terjaga dari COVID-19? Silakan. Ya, kalau untuk pembelajaran sendiri tentu bukan domain kami ya, tapi kami lebih melihat ke arah pencegahan. Jadi kami tidak mau anak-anak yang kita sayangi ini karena suatu sistem kemudian banyak yang terjangkit penyakit. Kita lebih fokus pada pencegahan. Jadi di sekolah juga tolong diberikan edukasi kepada murid-murid apa saja gejala COVID ini, kapan mereka seharusnya tidak masuk ke sekolah. Jadi juga ini tanggung jawab orang tua kalau anaknya batuk, pilek,
lebih baik tidak diizinkan ke sekolah karena sebelum diketahui batuk pileknya karena apa. Karena jangan-jangan batuk pilek itu adalah Omikron dan kemudian kalau dibiarkan ke sekolah dan mereka pakai masker nggak ketahuan batuk pileknya dan mungkin dia membuka masker itu akan berpotensi untuk menularkan. Jadi walaupun saat ini tidak bisa ditunda pembelajaran tatap muka ini, tapi tolong anak-anak diedukasi kepada bapak ibu guru dan orang tua, jaga anaknya. Sekarang bukan demam lagi yang menjadi faktor, jadi jangan sampai orang tua nunggu anaknya demam baru melarang masuk sekolah. Enggak, itu dulu. Sekarang kalau pilek, kalau batuk atau hidungnya tersumbat atau sakit kepala atau lemes, dah anak jangan sekolah dulu, nggak apa-apa, nanti ibu bapak akan dampingi kalian, seperti itu ya. Tetapi tetap sebetulnya kalau bila mungkin yang berwenang atau siapapun lah yang bisa menunda PTM ini, terutama akhir Februari atau di awal Maret yang diprediksi kasus ini akan meningkat tinggi. Demikian. Baik, intinya edukasi yang benar kepada anak harus dilakukan dan tentu orang tua jangan abai ya dengan gejala seringan apapun, jangan sampai disepelekan karena pun gejala dari Omikron ini cenderung lebih ringan dibandingkan dengan varian-varian yang ada sebelumnya. Terima kasih Ibu Erlina dan juga Pak Jejen sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu, sampai jumpa.